Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu pada hari ini dalam muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini biasakan sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu, membaca doa belajar agar apa yang kalian pelajari dapat kalian ingat, dapat kalian paham. Berdoa mulai, berdoa selesai. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini muatan pelajaran Bahasa Indonesia sudah memasuki tema 5, ya, sudah memasuki tema 5. Pada hari ini kita belajar di tema 5, subtema 1, subtema 2, subtema 3 dirangkum menjadi satu pada kesempatan hari ini. Ya, dengarkan baik-baik penjelasan Ibu. Yang pertama, kita akan mengetahui tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi berbagai jenis formulir, di antaranya formulir eskul, lomba, dan lain-lain secara cermat. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi komponen, tujuan, dan manfaat teks formulir dalam kehidupan sehari-hari secara benar. Yang ketiga, siswa mampu mengisi teks pendaftaran keanggotaan klub atau organisasi sesuai petunjuk yang diberikan secara tepat. Yang keempat, siswa mampu menjelaskan cara membuat teks formulir pendaftaran untuk tujuan dan kegiatan beserta petunjuk secara tepat. Yang kelima, siswa mampu mengidentifikasi komponen dan cara mengisi teks daftar riwayat hidup secara benar. Yang keenam, siswa mampu mengidentifikasi komponen dan cara mengisi formulir pengiriman barang secara tepat. Itu tujuan pembelajaran pada kesempatan hari ini. Selanjutnya, tentang pengertian formulir. Formulir berasal dari bahasa Belanda, yakni formulier, yang artinya sebuah kertas berisi beberapa pertanyaan formal yang harus diisi. Teks formulir adalah suatu lembaran berupa kartu atau kertas dengan ukuran tertentu yang berisi mengenai data atau informasi mengenai data atau informasi yang sifatnya tetap dan juga beberapa bagian lain yang tidak tetap. Itu pengertian dari formulir. Selanjutnya, apa tujuan teks formulir? Tujuannya yang pertama, untuk menciptakan keseragaman atau pembakuan kerja. Yang kedua, untuk mempermudah dalam penggolongan suatu data. Yang ketiga, untuk mempermudah dalam pemberkasan baik dalam sistem maupun tempatnya. Yang keempat, untuk memberikan kemudahan dalam penertiban prosedur dan tata kerja. Kelima, menjadi alat pemberian instruksi. Dan yang keenam, menjadi alat perencana sebab di dalamnya terdapat data dan fakta baik yang bersifat kuantitatif ataupun kualitatif. Selanjutnya, fungsi teks formulir. Fungsi teks formulir yang pertama, mencari sebuah informasi tertentu. Yang kedua, mengumpulkan data-data yang sama. Yang ketiga, mengemukakan suatu informasi yang sama pada beberapa bagian yang tidak sama. Yang keempat, menjadi sebuah bukti fisik. Yang kelima, sebagai dasar suatu panduan. Nah, tadi sudah pengertian, kemudian sudah fungsinya, tujuannya. Selanjutnya, ya, ini adalah tentang jenis, ya. Jenis-jenis formulir ada banyak berbagai macam. Yang pertama, ya, jenis formulir itu adalah
kita kalau mau sekolah ya harus mengisi formulir. Ada yang pertama, formulir pendaftaran saat ikut kursus. Yang kedua, formulir pendaftaran di sekolah ataupun kampus. Yang ketiga, formulir kartu anggota. Anggota apa saja? Menjadi anggota pramuka kah, anggota OSIS, atau anggota klub lain-lain. Yang keempat, formulir daftar riwayat hidup. Yang kelima, formulir wesel pos. Yang keenam, formulir isian bank. Nah itu ya. Jadi ada lagi nanti formulir lainnya yang ada di sekitar kita. Selanjutnya tentang petunjuk pengisian riwayat hidup. Ya, petunjuk pengisian riwayat hidup yang pertama, data pribadi. Di data pribadi, kalian bisa mencantumkan data pribadi, diantaranya nama lengkap, alamat, kode pos, nomor telepon, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, dan agama. Itu yang data pribadi, identitas pribadi ya. Yang kedua, bidang yang diminati. Tuliskan di bidang yang kamu minati. Ya. Yang ketiga, riwayat pendidikan. Kamu tuliskan riwayat pendidikan yang pernah kamu tempuh, misalnya taman bermainkah, TKA, TKB, dan SD. Yang keempat, ekstrakurikuler dan kursus. Di sana cantumkan ekstrakurikuler dan kursus yang pernah kamu ikuti. Yang kelima, kecakapan. Tuliskan kecakapan atau keterampilan lain yang kamu miliki. Yang keenam, kesimpulan. Tuliskan di bagian kesimpulan sikap dan keterampilan yang menonjol dalam dirimu yang mendukung bidang yang kamu pilih. Nah, itu tentang petunjuk pengisian riwayat hidup. Nah, sekarang Ibu contohkan satu teks formulir. Ya. Di sini Ibu ambil formulir pendaftaran lomba cerdas cermat ASEAN. Kita biasa kalau mau menulis formulir ya, siapkan dulu data-data kamu yang lengkap. Seperti misalnya kamu akte kelahiran. Kenapa? Karena nanti data tidak boleh salah. Tulisan nama, tulisan tempat tanggal lahir, tulisan nama orang tua, nama ayah, nama ibu itu harus benar, tidak boleh salah ya. Jadi nanti kamu sebelum menulis formulir, siapkan ya berkas-berkas yang akan kamu tulis dalam teks formulir. Di antaranya berkas itu akte kelahiran. Nah, yang contohnya pertama, identitas diri. Ya, nama lengkap. Ya, jadi kalau dalam penulisan di formulir harus menggunakan huruf kapital. Ya, nama lengkap, jangan nama panggilan tulis di sana. Ya, nama lengkapmu, nama jelasmu. Satu huruf pun kita nggak boleh salah kalau dalam penulisan nama ya, semuanya itu. Di sini contohnya nama lengkap Raka Pratama. Umur, ya kamu tahu harus hafal umurmu berapa ya di kelas 6 ini ya. Kemudian di situ contoh umurnya 12 tahun, kelas 6. Alamat Jalan Kenanga, RT 002, RW 05, nomor 25. Ya. Kota Depok, kode pos 16431. Nomor telepon 0217790315. Ini ada sebagai contoh saja ya. Ini harus lengkap ya. Jadi kamu kalau ingin menulis teks formulir atau formulir apa saja, kamu harus lengkap. Data-datanya tidak boleh salah. Ya. Kemudian ya di sana sudah nama sekolah, alamat sekolah, nomor telepon sekolah, kartu pelajar. Nah, jenis lomba yang kamu ikuti itu apa yang kamu ikuti? Ini adalah sebuah contoh saja. Kemudian tanda tangan siapa? Ya kalau namanya nama kamu, tanda tangan kamu, ya. Jangan nama kamu, tanda tangan orang lain. Itu salah ya. Selanjutnya, nah itu sebagai contoh penulisan formulir dan nanti kamu bisa formulir lain-lainnya. Nah, bagaimana anak sekalian? Tadi sudah dijelaskan mengenai apa itu formulir, fungsi formulir, kemudian tujuan formulir, ya. Terus contoh-contoh formulir. Bagaimana? Sudah paham? Sudah bisa? Baik. Sekarang ya kita sudah memasuki tugas, ya. Kita sini di tema 5 langsung
tugas subtema 1. Nanti subtema 1 kalian kerjakan di halaman 29 dan 30. Subtema 2 halaman 94 dan 95. Subtema 3 halaman 128 dan 129. Perlu kalian ketahui untuk mengerjakan subtema 1 halaman 29 dan 30 dan subtema 2 halaman 94 dan 95 itu menggunakan nama kamu sendiri, identitas kamu sendiri ya, formulir itu kamu isi. Kalau yang di subtema 3 halaman 128 dan 129, perhatikan di 128 itu ada formulir pengiriman barang dalam negeri. Nah, bagaimana datanya? Data siapa, Ibu? Nah, untuk data pengirim di sana ada dua ya. Data penerima kamu boleh menggunakan nama temanmu. Data penerima. Data pengirim nama kamu sendiri. Diulangi ya. Data penerima kamu ambil temanmu. Siapa saja boleh, lengkap datanya ya. Kemudian data pengirimnya nama kamu sendiri. Gitu. Sudah jelas? Jadi di halaman 29, 30, 94 dan 95 pakai data kamu sendiri, nama kamu sendiri yang lengkap, yang jelas ya. Tapi di halaman 128 penerima ambil nama temanmu, pengirim nama kamu sendiri. Jelas? Ya, baik. Kalau sudah jelas, kalau sudah paham, kerjakan dengan mengisi formulir menggunakan nama sendiri, data yang lengkap, yang jelas. Ya, kerjakan dengan semangat. Tetap di rumah saja, jaga kesehatan. Ya, tetap semangat. Ibu Haidi, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.